Semoga semuanya selalu tetap semangat ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran masih di tema 5 tentang pahlawanku, subtema 2, pahlawanku kebanggaanku di pembelajaran 3. Nah, adapun muatan yang akan kita pelajari hari ini yaitu berkaitan dengan mata pelajaran IPA ya. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang sifat-sifat cahaya ya. Anak-anak juga sudah tahu bahwa cahaya itu memiliki berapa sifat? Betul sekali, memiliki 4 sifat ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang cahaya itu sendiri. Nah, kenapa sih kita atau Bu Ika akan menjelaskan tentang alat optik? Apa sih hubungannya dengan cahaya itu gitu ya? Nah, anak-anak pernah lihat nggak kaca pembesar yang ada di layar ini? Tentu pernah ya, pernah lihat ya. Misalkan nggak pernah lihat langsung juga, setidaknya anak-anak pernah lihat di TV atau di YouTube atau di internet gitu ya. Nah, ini kaca pembesar atau loupe ini memiliki lensa yang cembung gitu ya. Nah, dalam kerja loupe ini nanti cahaya itu akan dibiaskan gitu ya. Kenapa sih Bu Guru dibiaskan? Lalu apa nanti dampaknya setelah cahaya itu dibiaskan? Nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya. Nah, dalam memperbesar suatu benda, loupe ini nanti kan akan membiaskan cahaya sehingga apa yang akan kita lihat dengan menggunakan loupe ini akan menjadi besar atau kecil? Betul sekali, namanya juga kaca pembesar ya, pasti akan membesar gitu ya. Pasti nanti apa? Objek yang kita lihat ini nanti akan membesar gitu ya. Nah, apa sih gunanya loupe ini Bu Ika? Loupe ini membantu kita melihat benda-benda yang berukuran kecil. Misalkan Dava mau melihat semut yang ukuran kecil sekali. Nah, ini bisa dilihat dengan menggunakan loupe gitu ya. Atau misalkan mau lihat apa lagi? Mau lihat benda-benda yang kecil. Sidik jari misalkan ya di tangan kita. Gimana sih pengen lihat? Boleh menggunakan loupe ya kalau punya gitu ya. Nah, itu jadi cahaya itu dibiaskan oleh loupe. Makanya objeknya itu akan membesar gitu ya. Nah, benda yang dilihat dengan bantuan loupe ini akan tampak lebih besar. Nah, ini contohnya ya. Jadi, biasanya orang-orang yang menggunakan loupe ini adalah orang-orang yang mungkin dengan mata yang kurang sehat, atau mungkin karena keadaan matanya yang sudah tidak normal lagi gitu ya. Jadi, mereka menggunakan loupe ini gitu ya. Nah, yang kedua adalah kacamata gitu ya. Nah, lensa pada kacamata ini ada 2 anak-anak, bisa lensa cembung atau lensa cekung gitu ya. Lalu gimana sih cara kerja mata itu? Lalu bagaimana sih cara kerja kacamata itu? Entah itu lensanya cembung ataupun cekung gitu ya. Nah, kita kan hidup di dunia ini alhamdulillah diterangi oleh Allah dengan cahaya. Misalnya kalau siang dengan cahaya matahari, malam ada cahaya lampu gitu ya. Nah, cahaya yang dari luar itu menembus lensa pada kacamata yang bening itu. Lalu nanti cahaya itu dibelokkan ke retina mata ya, sehingga kita dapat melihat benda itu lebih jelas. Nah, biasanya kenapa orang minus atau orang yang plus gitu ya menggunakan kacamata, yaitu karena itu bantuan untuk mereka gitu ya, untuk mereka yang mempunyai kekurangan dalam hal melihat gitu ya. Begitu, itu ya cara kerja tentang kacamata ya. Jadi ini berhubungan dengan cahaya gitu. Yang ketiga ada mikroskop. Nah, mikroskop pernah lihat belum anak-anak? Nanti ya, semoga biasanya ini praktikum-praktikum di SMP atau SMA ya. Kalau misalkan masuk ke jurusan IPA, nanti anak-anak akan menggunakan mikroskop. Nah, tahu nggak anak-anak kalau mikroskop ini mampu memperbesar bayangannya sampai 100 kali.
gitu ya. Nah, ini disebut dengan mikroskop cahaya. Jadi nanti partikel-partikel yang sangat kecilnya itu dapat terlihat oleh mikroskop karena dapat diperbesar. Bayangannya itu sampai 100 kali gitu ya. Nah, ini contohnya. Ini adalah scanning mikroskop elektronik atau SEM mikroskop untuk mengamati benda yang sangat kecil. Nah, ini contoh yang ini ya anak-anak ya, nih Bu Ika tunjukin. Nah, ini gambar yang ini adalah serbuk sari yang dilihat dengan SEM atau scanning mikroskop elektron. Serbuk sari itu apa? Yang ada di bunga. Ya, nah ini bentuknya kayak gini. Kita kan melihat bunga ya udah melihat bunga aja dari luarnya karena mata kita terbatas gitu ya. Melihat bunga ya udah wujudnya seperti bunga aja gitu. Ternyata dengan menggunakan bantuan mikroskop kita bisa melihat lebih lagi benda-benda yang lebih kecil. Maksudnya wujudnya bisa kita lihat lebih detail lagi gitu. Contohnya ini serbuk sari. Nanti misalkan kalau anak-anak setelah SMP, SMA mau meneliti atau melihat, mengamati benda yang sangat kecil itu tadi misalnya semut ya oleh mikroskop, nanti dilihat gimana tubuhnya semut itu, kakinya gimana, apakah sama nggak sama kita gitu ya. Nanti semoga suatu saat nanti anak-anak bisa menggunakan mikroskop ya. Jadi itu anak-anak terkait alat optik yang berhubungan dengan cahaya ini ya. Lalu kita juga bisa anak-anak membuat loop atau kaca pembesar sederhana. Iya gitu bisa Bu Ika, bisa. Nah, caranya gimana? Caranya kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Alat dan bahannya yang pertama kantong plastik bening. Biasanya ini kantong plastik untuk membuat es batu. Ya boleh menggunakan itu ya. Atau botol bening dengan permukaan yang rata gitu ya. Botol tapi permukaan yang rata. Lalu air, lalu kertas dengan tulisan-tulisan kecil. Ini nanti misalkan anak-anak menyiapkan kertas lalu ditulis kecil, misalkan pokoknya tulisan senormalnya anak-anak aja. Kalau nulis di kertas gimana, nanti tulisan misalkan nulis nama Diendra atau misalnya menulis nama yang lainnya gitu ya. Lalu gimana sih langkah kerjanya kita membuat loop ini? Yang pertama, isi kantong plastik yang bening tadi dengan air ya sampai penuh. Ikat kantong plastiknya, nanti minta bantuan kepada orang tua. Yang ketiga, letakkan kertas di bawah kantong plastik itu. Nanti anak-anak letakkan kertasnya lalu ditumpuk sama kantong plastik yang berisi air itu. Bandingkan nanti ya tulisan asli yang dilihat langsung oleh mata dengan tulisan yang terlihat dari plastik atau yang setelah dibelakangi kantong plastik gitu ya. Yang kelima, nanti ulangi dengan kantong plastik yang berukuran bisa lebih besar atau lebih kecil lagi ya. Jadi nanti kantong plastiknya tidak hanya satu, boleh 2, boleh 3, tapi ukurannya berbeda gitu ya. Lalu bandingkan hasilnya. Nah, setelah anak-anak membuat dan juga mencoba mengamati tulisan-tulisan dengan menggunakan loop sederhana ini, nanti anak-anak jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa perbedaan antara tulisan asli dengan tulisan yang terlihat dari plastik gitu ya. Yang kedua, mengapa perbedaan itu bisa terjadi? Lalu anak-anak simpulkan dari percobaan ini. Oke, jadi begitu ya untuk materi hari ini. Nanti Bu Ika kirimkan LKPD-nya di grup. Oke, semoga bisa dipahami ya materi hari ini. Sekian penjelasan dari Bu Ika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.